Halo guys, sahabat SMK dimanapun berada, siapa coba yang nggak suka ketika di samping rumah ada taman kolam ikan semacam ini? Dengan ikan-ikan koi yang luar biasa indah. Ini kalau di SMK ini jurusannya agribisnis ikan hias. Nah, tapi bahwa memelihara ikan-ikan koi semacam ini membutuhkan ketelatenan yang sangat luar biasa guys. Ini sistem filterisasi dari kolam saya sebenarnya sudah lumayan, walaupun ini juga masih belum memuaskan. Air keluar dari filter ini sebenarnya sudah lumayan jernih guys. Nah, ini filter saya hanya saya buat atau saya bikin terbuat dari kotak plastik semacam ini, namun saya masih kurang puas karena ikan koi termasuk juga yang rentan penyakit. Oleh karena itu pemeliharaan dan inovasi di kolam ikannya yang dibutuhkan guys. Ini seperti ikan saya ini lagi dalam karantina karena sakit guys. Hari ini saya coba berinovasi dengan bahan ini. Ini aslinya adalah tempat sampah. Ini akan saya buat menjadi filter yang saya berharap di dalamnya ini nanti akan ada berlapis-lapis sistem filterisasi yang akan menggantikan filter yang selama ini saya gunakan guys. Sekali lagi ini hanya inovasi saja. Baik, ke langkah pertama saya buat bagan semacam ini guys, dimana wadah yang saya gunakan itu tinggiannya adalah 60 cm, kemudian lebarnya adalah 40 cm dan ketebalannya 25 cm. Nah, di bagian bawah ini nanti akan saya siapkan rongga air ini untuk sisa kotoran, dan di sini saya siapkan pintunya dengan keran, saya siapkan keran untuk pembuangan. Jadi ini fungsinya nanti untuk menguras guys, jadi sekali-sekali untuk menguras filter ini. Kemudian di atas ini adalah air input masuknya di sini, jadi pipa input saya akan tempatkan di bagian tengah langsung menuju ke lapisan yang kedua. Jadi ini nanti akan terjadi perputaran atau terjadi sirkulasi air yang masuk guys dari kolam. Jadi air kotorannya nanti ada di sini. Kemudian di atasnya saya akan berikan 2 lapis spon filter. Di atasnya ada biobol. Ini saya siapkan 2 kantong biobol yang fungsinya nanti sebagai tempat berkembang biaknya dari bakteri-bakteri baik. Kemudian di atasnya lagi saya siapkan jaring nelayan bekas. Di atasnya ini ada kapas filter. Ini nanti rencana saya siapkan 4 lapis kapas filter. Dan baru paling atas nanti ada batu kali guys. Ini batu kali ini berfungsi selain sebagai penjernih, dia juga berfungsi sebagai pemberat agar supaya media-media yang ada di bawahnya nih ketika kena tekanan air ke atas dia nggak akan meluber naik ke atas. Seperti yang sudah saya gambar di dalam bagan, saya nanti akan menempatkan keran ini yang ukurannya 1/4 dim ini di bagian bawah seperti ini. Saya akan tempatkan di bagian bawah. Ini nanti fungsinya untuk menguras air yang kotor. Kemudian saya nanti akan tempatkan lagi lubang paralon di bagian atas. Ini nanti untuk output, untuk air output dari wadah ini yang menuju ke kolam. Kemudian juga nanti saya tempatkan di samping sini juga output juga. Samping saya tempatkan nanti untuk paralon output juga yang akan masuk ke kolam. Dan untuk inputnya sendiri nanti akan saya gunakan paralon semacam ini yang saya gandeng ini. Ini saya gandeng bentuknya seperti ini karena supaya nanti air yang masuk inputnya, nanti input dari air kotor dari kolam nanti akan menimbulkan sirkulasi air. Jadi nanti air akan berputar di dalam wadah ini seperti ini. Nah, karena saya akan hadapkan seperti ini, dan ini nanti akan di dalam kolam. Nah, jadi air
input yang dari kolam itu nanti akan langsung masuk menuju ke bagian bawah daripada filter ini. Baik, langkah kerja saya sekarang adalah memasang keran ini di bagian bawah seperti ini nanti guys. Saya menggunakan peralatan sederhana aja untuk melubangi tempat sampah plastik ini. Saya gunakan pisau saja untuk membuat lubang di bagian bawah guys, seperti ini, sederhana saja. Nah, yang penting hati-hati. Sebenarnya kalau ada cara lain yang bisa digunakan untuk melubangi wadah ini ya nggak masalah, cuman saya suka menggunakan ujung pisau macam begini, dan hasilnya nanti akan bulat merata guys. Nah gini. Nah, oke, hanya dengan menggunakan pisau ini saya putar-putar begini. Nah, ini pasti nanti hasilnya akan bulat. Nah, hasilnya seperti ini guys, hasilnya bulat seperti ini, dan nanti saya tinggal tempatkan keran ini. Nah begini guys. Kemudian untuk supaya tidak bocor, ini antisipasi supaya tidak bocor, saya gunakan solatif. Nah ini antisipasi aja guys supaya tidak bocor nanti hasilnya. Saya solatif macam begini. Bagian dalam ini sudah ada konektornya, jadi kita gunakan untuk di bagian dalam seperti ini. Nah, jadi di bagian dalam nanti ini kita tempatkan di bagian dalam. Nah seperti ini guys. Oke, sekarang kita masukkan. Nah bagian dalam kita pasang bautnya. Nah oke, ini guys, ini nanti untuk pembuangan fungsinya. Langkah berikutnya saya harus membuat lubang kembali untuk menempatkan paralon ini nanti sebagai output. Nah begini. Nah begini guys, jadi nanti sebagai outputnya yang air langsung masuk ke kolam. Saya harus buat lubang lagi, sekali lagi cukup dengan menggunakan pisau macam begini. Saya suka pisau macam begini, jadi kita lubangi aja seperti yang tadi prosesnya guys. Oke, sudah jadi guys, ini sudah masuk. Nah untuk bagian dalam saya gunakan shocknya guys, gini. Nah gini, jadi ini nanti fungsinya untuk menjepit. Nah gini guys, udah dijamin tidak akan bocor guys. Nah putar. Nah sudah jadi guys. Ini untuk output, ini juga output, dan yang di bawah tadi ada untuk output pengurasan, ini pengurasan air yang kotor. Selanjutnya kita tinggal mengatur yang di bagian dalam guys, seperti apa, ikuti terus video ini. Terus untuk di bagian input guys, nanti di dalam kotak ini saya gunakan paralon sate begini guys, tapi ini harus saya lem karena ini posisinya nanti ada di dalam, jadi khawatir nanti lepas, jadi harus saya lem. Ini pakai lem pipa saja seperti biasa untuk lem paralon guys. Ini harus saya lem supaya tidak terjadi lepas pada saat penggunaan dari filter ini guys. Lemnya nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya aja begini. Nah oke, ini gunakan paralon T. Oke, perlawanan ini sekali lagi ini untuk sirkulasi supaya terjadi sirkulasi air. Berikutnya sebagaimana yang sudah saya jelaskan di dalam bagan guys, nanti di paling bawah ini ada rongga yang untuk endapan air kotor guys. Jadi ini tidak bisa diganggu, ada rongga di sini. Nah maka di atas rongga nanti akan saya taruh pada macam gini lubang-lubang, ini sudah saya siapkan. Ini juga dari plastik, masih bekas juga, jadi nanti di atas begini guys. Nah kira-kira begini nanti. Nah oke.
Nah begini guys, jadi posisinya ada di atas keran. Selanjutnya filter yang paling bawah saya gunakan foam ini guys, saya gunakan foam. Ini khusus filter memang ini, jadi nanti belinya di toko ikan aja. Jadi ini untuk penyaring yang paling bawah, bisa masukkan di paralon input tadi guys. Nah seperti ini nanti. Nah ini saya kasih 2 guys, 2. Nah oke, nah jadi air nanti akan ada di sini. Ini filter pasang, ini harus rapat, hati-hati, tidak boleh sampai ada rongga. Nah begini guys, tuh, jadi dipastikan ini harus rapat, pastikan rapat ini. Nah ini oke. Baik, filter yang kedua saya gunakan BioBalls ini guys. Ini BioBalls, ini belinya juga di tukang ikan guys. Ini fungsinya nanti ini untuk tempat atau sarang bagi bakteri-bakteri bagus guys, katanya begitu. Jadi ini saya masukkan secukupnya di lapisan kedua. Nah begini guys, ini lapisan kedua, isinya BioBalls. Oke, filter yang ketiga ini saya gunakan jaring bekas nelayan guys. Ini untuk filter yang ketiga saya masukkan begini guys, secukupnya juga. Nah oke, begini guys. Baik, penyaring yang keempat saya gunakan kapas guys. Ini kapas filter seperti ini beberapa lapis. Bagus, semakin tebal semakin bagus. Oke, yang terakhir guys saya menggunakan ini batu-batu kali. Yang terakhir batu-batu kali ini ada di atas. Nah ini selain sebagai penyaring, ini fungsinya juga agar media-media tadi nggak naik ke atas. Jadi ini untuk penindih supaya dia nggak sampai naik ke atas nanti guys. Nah selanjutnya kita tinggal uji coba, kita masukkan air seperti apa nanti jadinya guys. Imaimu jadi karepmu, nggak jadi karepmu. Nah ini guys, tuh guys, sip kan, ada 2 buah output nanti. Oh guys, airnya sudah mulai jernih. Nah, oke, selamat mencoba. Tapi tunggu dulu, ini nanti mau saya aplikasikan di kolam saya dulu guys. Oke guys, ini filter air untuk kolam koi sudah jadi dan sudah terinstalasi guys. Seperti ini loh, airnya dijamin jernih karena ini ada 5 lapis bahan penyaring guys. Nah penampakannya seperti ini guys. Nah seperti ini, cukup simple bukan? Nah ini sangat cocok buat taman atau kolam. Nah kolam bagi rumah yang sempit guys. Nah seperti rumah saya ini sempit sekali, oleh karena itu taman yang cocok dan piaraan yang cocok ya ikan koi macam begini guys.